Salam dan selamat pagi kepada semua jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, pastor mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu, khususnya bagi ibu-ibu yang ada di Sungai Udang, yang berbakti bersama-sama dengan kita. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkan sejenak, khususnya bagi ibu-ibu, tentang peranan dan pengorbanan mereka sebagai ibu. Nah, saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang berkaitan khususnya bagi ibu-ibu tentang peranan dan juga kepentingan mereka dalam kerajaan Tuhan. Itu yang kita akan bahas ataupun pastor sampaikan di dalam khotbah pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini saya memetik firman Tuhan yang terdapat di dalam Ulangan pasal 5 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam Ulangan pasal 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan olehmu kepadamu. Nah, saudaraku, firman Tuhan ini sudah lama dipesan dan disampaikan oleh Musa kepada umat Israel. Nah, di dalam firman Tuhan pada hari ini, saudaraku, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan tentang firman Tuhan ini. Dan sebelum kita lebih lanjut lagi, saya ingin mengambil satu ayat tajuk firman Tuhan pada hari ini, yaitu hormati ibu. Nah, dalam khotbah pada hari ini ada 3 perkara yang kita akan belajar. Mengapa kita menghormati ibu kita ataupun ibu? Ada pepatah mengatakan seperti ini, ya, bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Sebenarnya pepatah ini bukanlah ajaran Kristen, tetapi kita tidak dapat menafikan bahwa menghormati ibu bukanlah atas dasar agama, tetapi semua suku bangsa yang ada di muka bumi ini, mereka tahu menghormati ibu, karena ini adalah sosok yang sangat penting, yang mempunyai pengorbanan yang sangat besar, khususnya baik kita yang bergelar anak, dan juga mempunyai seorang ibu. Dan mereka itu adalah orang-orang yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak jemaat bersama-sama, mari kita melihat daripada sudut Alkitab, apakah yang dikatakan Alkitab tentang ibu, ya, tentang ibu. Saudaraku, seperti yang saya katakan tadi, kita akan belajar ada 3 perkara yang saya ingin sampaikan pada pagi ini. Yang pertama, menghormati ibu adalah perintah dan hukum Tuhan. Kalau kita melihat dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 2 hingga 3, di mana Paulus memberikan perintah, yaitu hormati ayahmu dan ibumu. Walaupun dikatakan ada ayah di situ, tetapi peranan ibu telah disebut oleh Paulus, dan juga posisi ibu itu juga disebut oleh Paulus sebagai satu pribadi yang perlu dihormati. Ya, ini merupakan perintah Tuhan. Jadi kalau Tuhan memberikan ini sebagai satu perintah, berarti siapa kita untuk menidakkannya? Di dalam firman Tuhan ini juga, firman Tuhan ini menghormati ibu sudah termasuk di dalam 10 hukum. Hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada Musa, salah satu perintah ini menghormati ayah atau ibu adalah salah satu hukum yang termaksud di dalam hukum itu. Oleh sebab itu, kita seharusnya menghormati ibu kita, karena ini adalah perintah Tuhan, dan ini juga adalah hukum Tuhan yang kita harus taati dan kita patuhi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, saudaraku, mengapa kita menghormati ibu? Sebab menghormati ibu ada berkatnya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, bahwa hormatilah ibumu
Dan di situ di dalam ayat yang terakhir mengatakan, sebab umur panjang akan diberikan kepadamu. Ya. Ini membicarakan tentang ada berkat. Apabila kita menghormati ibu kita, ada berkat yang Tuhan sediakan. Ini adalah perintah Tuhan. Dan ternyata apabila kita menghormati ibu kita, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ada berkat apabila kita menghormati ibu kita, saudaraku. Oleh sebab itu, alasan ini cukup kuat bahwa ternyata ibu kita menjadi saluran berkat oleh Tuhan. Dan apabila dia menjadi saluran berkat, maka ibu kita akan mengalirkan berkat kepada kita. Nah, saudara, kita perhatikan bagi kebanyakan anak-anak yang tidak menghormati ibu, yang selalu memberikan masalah kepada ibunya, tidak mendengar nasihat ibu, apa yang akan berlaku? Selalunya mereka tidak mempunyai umur yang panjang. Di waktu muda, banyak anak-anak muda yang kecelakaan sebab mereka tidak mengindahkan ibu mereka, sehingga kan mereka kehilangan berkat itu, saudara. Tapi sebaliknya, anak yang taat, yang sungguh-sungguh mengasihi ibunya, langsung mereka itu menerima berkat daripada ibu mereka itu. Ini bukanlah sesuatu omong-omong yang kosong. Ini adalah firman Tuhan bahwa sosok ibu itu selayaknya kita hormati, saudaraku. Jadi saya ingin mengajak kita semua sebagai anak-anak Tuhan, walau apapun keadaan ibu kita, sama ada mungkin ibu kita adalah seorang yang kasar, mempunyai pembawaan yang mungkin bercanggah dengan pikiran kita, mungkin menyakitkan kita, tetapi sebagai seorang anak Tuhan, kita mesti ingat bahwa apapun keadaan ibumu adalah saluran berkat bagi Tuhan. Dan kita tidak boleh melawan mereka, sebab mereka adalah saluran Tuhan yang layak kita hormati. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudaraku, karena ibu adalah guru dan pendidik kita. Di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-8, di mana firman Tuhan mengatakan bahwa hormatilah ibumu, jangan menyia-nyiakan didikan ibumu dan ajaran ibumu. Malah Amsal mengatakan, kalungkanlah itu di lehermu. Ini menunjukkan bahwa peranan ibu di sini, ibu adalah guru yang pertama dalam kehidupan kita. Siapapun kita, saudaraku, apapun gelaran kita, apapun pencapaian kita pada masa kini, mungkin kita adalah seorang yang terpelajar, tetapi ingatlah, guru yang pertama yang mengajar kita adalah ibu kita. Ibulah yang mengajar kita untuk perkataan-perkataan yang pertama. Ibulah yang mengajar kita bagaimana kita melangkah. Ibulah yang mengajar kita banyak hal. Walaupun seburuk manapun ibu kita, saudaraku, mereka adalah guru yang tidak bisa kita abaikan. Mungkin mereka tidak mempunyai pendidikan seperti kita, tetapi mereka adalah guru yang memegang tangan kita, menuntun kita, mengajar kita dengan perkataan, dengan tata susila, dan banyak perkara yang ibu lakukan dalam kehidupan kita. Ibu, tidak ada seorang pun ibu yang mengajar anaknya untuk menjadi orang jahat. Ibu yang baik, mereka selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu kita bersyukur sebagai anak Tuhan yang membesar dalam keluarga yang dididik oleh seorang ibu, saudaraku. Kita patut bersyukur karena ibu kita ternyata adalah guru yang dipakai oleh Tuhan untuk mendidik kita menjadi seorang insan yang berguna bagi Tuhan. Nah, saudaraku, kita sudah belajar tentang 3 perkara pada pagi hari ini, tentang alasan mengapa kita menghormati ibu kita. Yang pertama, karena menghormati ibu adalah perintah dan hukum Tuhan. Dan yang kedua, karena menghormati ibu ada berkatnya. Dan yang ketiga, karena ibu adalah guru dan pendidik bagi kita. Saudaraku, ingat bahwa Tuhan juga pernah memakai wanita sebagai saluran dalam rencana penebusan Allah terhadap manusia.
Yesus pun yang adalah Tuhan juga menggunakan seorang wanita untuk menjadi saluran untuk rencana penebusan Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, tidak ada sebab bagi kita untuk tidak menghormati seorang wanita. Nah, pada pagi hari ini, saya akan menantang kita semua, khususnya di sempan hari ibu ini. Ingatlah ibu kita. Kalau mereka ada berjauhan dengan kita, doakanlah mereka. Kalau mereka ada bersama dengan kita, walau tidak ada sekuntum bunga yang kita berikan, ambil tangannya, katakan, ibu terima kasih, karena engkau sudah mendidik saya menjadi seorang insan yang berguna, menjadi insan yang dapat melihat dunia ini, melihat anugerah Tuhan, karena engkau adalah ibu yang hebat bagi saya. Saudaraku, sekarang tidak susah. Kita boleh teks melalui WhatsApp ataupun video call. Katakan untuk ibu-ibu kita, selamat hari ibu dan terima kasih untuk pengorbanan. Saudaraku, kita sudah selesai firman Tuhan pada hari ini. Ingat perintah Tuhan untuk kita semua. Hormatilah ibu kita, karena mereka adalah insan yang sangat penting dan berguna dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena memberikan kami seorang ibu yang menjadi saluran berkat bagi kami untuk menikmati keindahan dunia dan ciptaan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan hormat, pujian, kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.